di surat Ibrahim ayat 7 yang menyatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid itu, maka Allah telah menyatakan bahwa betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para pendengar di rumah dan di mana saja berada yang kami hormati, serta para pengguna jalan yang kami muliakan. Kami sekarang berada di lingkungan jalan perempatan di Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kami dari Badan Pemantapan Pembinaan Jati Diri Perguruan Hidayatul Indrali. Kegiatan kami hari ini membagi-bagi masker secara gratis kepada masyarakat Kota Gorontalo, karena kami telah mendapat informasi bahwa di Kota Gorontalo telah terjadi kelangkaan masker dan harganya semakin lama semakin naik. Maka kami dari Perguruan Hidayatul Indrali telah menyediakan masker yang kami bagi secara gratis kepada masyarakat pengguna, yaitu masyarakat Gorontalo. Adapun tujuan utama kami untuk mengadakan masker secara gratis ini adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna masker, terutama dapat mencegah berkembangnya wabah penyakit menular yang semakin meningkat di Kota Gorontalo. Yang kedua, agar kiranya dengan selalu menggunakan masker dapat meminimalisir berkembangnya mata rantai dari wabah penyakit menular, yaitu virus COVID-19 ataupun virus corona. Yang berikut, yang ketiga, kami juga dari Perguruan Hidayatul Indrali dalam membagi-bagi masker ini bertujuan untuk memperkenalkan channel YouTube kami kepada masyarakat Gorontalo, karena pada channel YouTube kami tersebut telah memuat beberapa penjelasan tentang pencegahan virus COVID ataupun virus corona melalui pendekatan agama, yaitu iman dan Islam. Oleh sebab itu, di dalam setiap lembar masker itu kami cantumkan identitas daripada channel YouTube kami. Jadi di dalam penjelasan tentang pencegahan COVID-19 ataupun virus corona melalui pendekatan agama, yaitu iman dan Islam, itu kita lebih menitik beratkan untuk lebih beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu,
semestinya dan seharusnya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, beristiqamah dengan banyak bersembah sujud kepada Allah, merupakan fitrah daripada manusia, karena sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yang artinya Allah atau aku tidak menjadikan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, inilah penjelasan Allah tentang fitrah manusia, bahwa sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna dengan berbagai nikmat yang tidak terhitung nilainya, maka hendaknya kita mengikuti perintah Allah, yaitu dijadikan jin dan manusia itu untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita menepati janji dan mentaati segala macam perintah dan menjauhi segala larangannya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu besar nilai yang Allah berikan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat atas penciptaan diri manusia itu sendiri. Begitu sempurna diciptakan Allah, ditambah lagi dengan penciptaan alam semesta yang semuanya adalah diperuntukkan oleh manusia. Jadi yang perlu kami jelaskan di sini bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik kejadian, yang merupakan satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu, sekalian dengan menciptakan langit dan bumi beserta segala macam isinya, itu adalah untuk menjadi kepentingan dan untuk menjamin kebutuhan manusia itu sendiri. Karena Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada manusia, maka Allah pun berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha lagafurur rahim, yang artinya, dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu tidak dapat menghitungnya. Jadi betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena telah disinyalir oleh ayat Al-Quran itu bahwa manusia ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan itu, maka kita sebagai manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Itu yang merupakan penjelasan Allah tentang betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan begitu besar nikmat Allah yang Allah peruntukkan kepada manusia, dari nikmat penyempurnaan penciptaan diri mereka sendiri, penciptaan nikmat
yang Allah berikan yang tak ternilai harganya, yaitu penciptaan segala macam sesuatu yang berbentuk apa saja, segala macam apa saja itu, yang kesemuanya itu adalah menjadi satu nikmat yang tak ternilai harganya kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensinyalir dalam ayat Al-Quran melalui firman-Nya yang berbunyi, wa ista'azana rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Berdasarkan penjelasan firman Allah sebagaimana tersebut di atas, bahwa apabila manusia pada mensyukuri nikmat Allah, maka Allah selalu menambahkan nikmat Allah kepada kita semua. Dan jikalau mengingkarinya, maka Allah sungguh amat pedih azabnya. Jadi sesuai dengan penjelasan dari dalil Al-Quran tadi, di surat Ibrahim ayat 7 yang menyatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabi lasyadid itu, maka Allah telah menyatakan bahwa betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, dan apabila manusia mampu ataupun tahu mensyukurinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita dapat mengingkari nikmat yang Allah berikan itu, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Jadi yang dikhawatirkan sekarang ini bahwa manusia pada umumnya sudah pada tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang dikhawatirkan bahwa adanya virus yang tersebar merajalela sekarang ini, bukan saja di Indonesia, malahan seluruh dunia. Maka yang dikhawatirkan itu, ini adalah merupakan azab Allah yang sangat pedih itu, karena dengan tidak adanya manusia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian besar manusia itu sudah pada mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi pernyataan Allah itu kemungkinan besar dengan adanya penyakit menular ini dan penyakit virus ini sudah merajalela, maka kita harus waspada bahwa jangan nanti atau jangan sampai ini adalah sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mari sama-sama mengintrospeksi diri, dan kita harus kembali kepada fitrah kita, bahwa fitrah kita yang sebenarnya itu adalah harus taat dan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna penciptaan diri kita. Kita sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah dengan postur tubuh yang sempurna yang dilengkapi dengan napas, dengan ruh yang dirahasiakan melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Untuk itu kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cara untuk memanfaatkan itu, nikmat yang Allah berikan itu, antaranya kita sudah disempurnakan kejadian kita. Kita sudah bagus semua bentuk kejadian kita, sudah dilengkapi dengan ruh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilengkapi dengan napas yang Allah berikan kepada kita. Nah, ruh dan napas itu mengandung unsur zat Allah yang besar manfaatnya untuk kita semua. Maka pada channel YouTube kami yang lalu, kami telah menjelaskan tentang titik rahasia pernapasan dan bagaimana cara menggunakannya. Maka itu setidak-tidaknya dapat memperkecil dan meminimalisir lajunya cara berjangkitnya virus yang kita alami pada saat ini. Maka semua diharapkan dengan perkenalan channel YouTube kami itu, selain daripada kami membagi-bagi masker yang berguna bagi kita semua, maka channel YouTube kami itu juga menjelaskan banyak tentang pencegahan virus melalui pendekatan agama dan pendekatan kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk selanjutnya kita laksanakan pembagian masker ini lewat jalan dan lewat perempatan di dekat Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo yang sekarang ini sementara dilaksanakan. Barangkali demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.